Batam TV, inspirasi Kepri. Istirahat di tempat. Gerak. Upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Selasa, tanggal 28 Oktober 2025 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Pasukan, saya ambil. Siap! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Kayaknya suara apa Pak? Suara misteri lah Pak. Hadirin tamu undangan yang kami hormati. Sebelum kita memulai rangkaian acara, upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, izinkan kami membacakan daftar petugas. Bertindak selaku pembina upacara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Bapak Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra SH MSc. Perwira Upacara, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Darson SPD MSI. Pemimpin upacara, Wakil Bupati Lingga, Insinyur Nofrizal ST MIP. Pembaca doa, Kepala Kantor Kementerian Agama Lingga, Bapak Haji Zamroni SAG MAP. Pembawa acara, Lisa Apriani Esos, Staf Protokol Provinsi Kepulauan Riau dari Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kepulauan Riau. Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Nazira Dea Aulia dari Kuarcap Lingga. Pembaca teks Kongres Pemuda Indonesia 1928, Putri Andarista Ramadhani. Pengibar bendera dari Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Lingga. Korsi dari Kuarda Kepri, binaan Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Mersing Band dari SMA Negeri 1 Lingga, di bawah binaan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lingga, Bapak Fezi Karyadi SPD MPD. Paduan suara dari SMA Negeri 1 Lingga, Komandan Kompi 1 Reno Permana dari Kuarcap Lingga. Komandan Kompi 2 Edi Rusdia dari KNPI Lingga. Komandan Kompi 3 Izrul Azima dari KNPI Lingga. Komandan Kompi 4 Karya dari KNPI Lingga. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selamat mengikuti jalannya upacara.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia selaku pembina upacara tiba di tempat upacara. Barisan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan umum kepada pembina upacara. Para pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tanggal 28 Oktober tahun 2025 siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Belok. Jalan. Dan cepat. Gerak. Anjay! Gerak!
Hadirin dimohon berdiri. Padang, bendera merah putih. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Yang masih lama.
Langkah tegap maju. Jalan. Jalan. Dan cepat. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Langkah biasa. Jalan. Masuk, tandain, misalnya Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa arwah para pahlawan yang telah mendahului kita bersama, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Dipasang ya. Mana Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. pergi ke Ida Karnataka? pakai anu. Iya. Oh, itu dia.
haluan kanan. Jalan. Tih. Gerak. Lapor, pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan teks Kongres Pemuda Indonesia 1928. Siap? Dilaksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, coba lihat di putusan awal, ada nggak sih? penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia diadakan oleh Perkumpulan-Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Jong Islamitin, Jong Batak, Jong Selebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan,
kerapatan, lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia, mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia, diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan sejarah bahasa hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Pembacaan telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan, jalan di tempat. Gerak. Maju. Jalan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Kita
Hadirin disilakan duduk kembali. Penyerahan penghargaan pemuda berprestasi di bidang olahraga dan kepemudaan oleh pembina upacara kepada penerima penghargaan mengambil tempat. Berkenan kepada pembina upacara untuk menuju tempat penyerahan penghargaan. Yang pertama, penghargaan diberikan kepada Muhammad Ramadan Sananta atau yang mewakili adalah putra daerah Kabupaten Lingga yang berprestasi tingkat internasional di bidang olahraga, membawa nama harum bangsa Indonesia sebagai pemain sepak bola profesional Timnas SEA Games Indonesia, Timnas Asian Games Indonesia, dan Timnas kualifikasi Piala Dunia. Yang kedua, penghargaan diberikan kepada Rudi Iswanto, mewakili Provinsi Kepulauan Riau sebagai Duta Wisata Jambore Pemuda Indonesia, Duta Bangsa Indonesia, mewakili Indonesia sebagai Muslim Leader 11 negara ASEAN dan Jepang dalam SIPS for Southeast Asian and Japanese Youth Program. Yang ketiga, penghargaan diberikan kepada Raja Alipa Maulia, Duta Muda Provinsi Kepulauan Riau dalam kegiatan pertukaran pemuda antar provinsi dan juga sebagai Duta Maritim Indonesia. Berkenan kepada pembina upacara kembali ke mimbar upacara. Berkenan kepada penerima penghargaan kembali ke tempat. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini kita berdiri di bawah langit yang menaungi para pemuda pada tahun 1928. Mereka tidak banyak berbicara. Mereka berandai, mereka bersumpah dan menepati janjinya dengan darah dan nyawa mereka. Hari ini tugas kita berbeda. Kita tidak lagi mengangkat senjata, memegang bambu runcing, tapi mengangkatnya kerja keras dan kejujuran. Namun semangat tetap sama. Indonesia harus berdiri tegak. Indonesia tidak boleh kalah dengan bangsa-bangsa dan negara-negara lain di dunia. Kita hidup di zaman yang berat dan penuh tantangan. Dunia terus bergerak cepat. Namun kita tidak boleh takut, karena kita harus percaya di setiap kampung, di setiap desa, di setiap kota masih ada anak-anak muda Indonesia yang jujur, tangguh, dan berani. Itulah kekuatan bangsa kita. Kita perlu pemuda yang patriotik, gigih, dan empati, yang mencintai tanah air dengan tindakan yang nyata, yang tetap berdiri ketika badai datang. Seperti yang selalu dinyatakan dan dikemukakan oleh Presiden secara berulang kali. Jangan takut mimpi besar, jangan takut gagal. Kalian bukan pelengkap sejarah, tapi kalian adalah pelapor dan penentu arah sejarah di masa depan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan selamat hari Sumpah Pemuda yang ke-97 tahun 2025 ini. Mari kita jaga api perjuangan ini. Mari kita buktikan kepada dunia
bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang tidak pernah kalah, bangsa yang akan bersinar dan memimpin dunia di masa yang akan datang. Demi Indonesia Raya yang kuat, adil, makmur, sejahtera, dan disegani oleh dunia, kita berjuang tanpa henti dengan tekad dan semangat yang kuat. Salam pemuda. Tertanda Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dengan rahmat-Mu kami mengungkapkan rasa syukur atas limpahan kasih sayang dan fadilah-Mu. Engkau titahkan di bumi-Mu ini para pemuda, pelopor, pengukir sejarah dalam untaian perjalanan bangsa kami, mengumandangkan dengan lantang, gagah berani, Sumpah Pemuda 1928. Tekad yang menguat, perjuangan bangsa kami, Engkau telah anugerahkan kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan, melampaui masanya. Sumpah mereka mampu memperkokoh persatuan di atas keberagaman, hingga rahmat kemerdekaan Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berhimpun dengan hati nan bersih, penuh rasa syukur dan penuh keyakinan, menghadirkan keteladanan mulia generasi Sumpah Pemuda, untuk kami jadikan spirit membangun generasi muda yang cerdas, kompeten, berdaya saing, berkarakter, berakhlak mulia, dan berkeadaban, untuk menjemput pencapaian prestasi-prestasi berdaya guna bagi kesejahteraan Indonesia Raya dan alam semesta. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, bimbinglah para pemuda dan pemudi harapan bangsa
Jadikanlah para pemuda kami menjadi pemuda yang tangguh dalam berkarya, kuat dalam pendirian, selalu menegakkan kejujuran dan keadilan, serta senantiasa berlomba dalam kebaikan. Jadikanlah para pemuda-pemuda kami menjadi pelopor perubahan yang bermartabat, menjunjung tinggi etika, moral, serta mengedepankan semangat nasionalisme. Karena itu ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, sebagaimana jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau hinakan. Karena itu kepadamu kami mohon, dan kepadamu ya Allah kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Serta upacara dibubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara dan menuju tempat yang telah disediakan. Barisan dapat diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak! Bapak Ibu yang berbahagia, pos bantuan hukum desa kelurahan merupakan langkah strategis nyata dalam mewujudkan akses keadilan yang merata dan dekat dengan masyarakat. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama video profil pos bantuan hukum desa kelurahan wilayah Kepulauan Riau. Selamat menyaksikan. Surat tanah. Permasalahan tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan rumah. Urusan hukum, hak waris anak saya, konflik-konflik horizontal yang dulu sering berlarut-larut, sekarang bisa ditangani. Kerusakan rumah. Urusan hukum, hak waris anak saya, konflik-konflik horizontal yang dulu sering berlarut-larut, sekarang bisa ditangani lebih cepat dan tuntas. Bahwa hukum adalah dari pelosok desa hingga ke jantung kota. Akses terhadap keadilan adalah hak setiap warga negara. Bahwa hukum adalah jaminan keadilan. Dan keadilan adalah tidak hanya hak setiap warga negara. Keadilan adalah tuntutan setiap warga negara. Upaya pemenuhan akses keadilan bagi seluruh masyarakat sejalan dengan Astacita ke-7 Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
bantuan hukum dan pemberdayaan hukum masyarakat menjadi sarana untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses keadilan. Selain pemberian bantuan hukum terutama kepada masyarakat miskin, salah satu pendekatan dalam mencapai akses keadilan adalah pendekatan keadilan yang berpusat pada masyarakat atau people-centered justice. Pendekatan ini mencakup adanya alternatif penyelesaian sengketa, pelatihan paralegal, penyuluhan hukum, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. Di Indonesia, pendekatan keadilan yang berpusat pada masyarakat terwujud melalui Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan. Bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya untuk dilakukan reformasi di bidang politik, hukum, dan juga birokrasi. Inilah pentingnya pos bantuan hukum agar semua masyarakat, terutama bagi mereka yang lemah yang harus kita lindungi, untuk mendapatkan akses keadilan. Pos Bantuan Hukum Desa atau Kelurahan terletak di kantor desa atau kelurahan untuk memberikan layanan informasi hukum, konsultasi hukum, advokasi dan bantuan hukum non-litigasi lainnya, penyelesaian konflik atau sengketa melalui mediasi dan rujukan kepada advokat pemberi bantuan hukum ataupun pro bono. Layanan tersebut diberikan oleh paralegal desa dari kelompok sadar hukum dan kepala desa atau lurah sebagai juru damai desa. Paralegal desa diberikan pelatihan oleh organisasi bantuan hukum dan berada di bawah supervisi organisasi bantuan hukum dan penyuluh hukum. Sedangkan kepala desa atau lurah diberikan pelatihan juru damai atau peacemaker training oleh Mahkamah Agung. Yang kita ingin cari dalam pelatihan paralegal ini adalah yang pertama, menemukan keadilan itu pendekatannya sangat sederhana dari orientasi dan keinginan kita untuk membentuk pos bantuan hukum. Keadilan yang kita maksudkan tidak perlu menggunakan teori yang terlalu rumit, karena keadilan yang kita maksudkan di sini adalah keadilan yang bertumbuh dan hidup di dalam akar masyarakat ini. Melalui keberadaan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan, diharapkan permasalahan hukum di tingkat desa bisa diselesaikan di tingkat desa atau kelurahan. Pos Bantuan Hukum Desa Kelurahan merupakan hasil sinergi antara Kementerian Hukum, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDT, dan kementerian atau lembaga lain yang akan menggunakan Pos Bantuan Hukum Desa Kelurahan sebagai upaya pemberdayaan hukum masyarakat desa. Dengan adanya Pos Bankum di desa dan kelurahan, permasalahan potret hukum seperti hal tersebut tidak terulang kembali. Para desa tidak hanya menjadi pemimpin administratif, tetapi juga fasilitator perdamaian yang mampu mengelola konflik antar warga secara bijak dan manusiawi. Melalui kegiatan ini, kita sedang membangun masyarakat yang tidak hanya sekedar sadar hukum, tetapi juga mandiri dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di antara mereka secara bijak dan damai. Saya mengajak kepada Ibu Gubernur Provinsi Maluku Utara menjadi orang pertama yang akan kami angkat menjadi Duta Pos Bantuan Hukum Kementerian Hukum. Banyak masyarakat desa yang menjadi korban ketidakadilan, bukan karena mereka melanggar hukum, tetapi karena mereka bingung bagaimana mencari bantuan hukum dan bagaimana mencari keadilan. Pos Bantum datang sebagai tangan keadilan, sebagai jembatan antara hak dan realita. Masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum yang berkeadilan. Pos Bankum ini berperan penting memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan terbentuknya Pos Bankum dapat menjaga ketertiban, kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat yang bisa saya berikan dan saya dedikasikan kepada masyarakat. Paralegal dapat memberikan manfaat baik hukum maupun administratif bagi masyarakat kelurahan yang membutuhkan. Bankum sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa Sekompang dalam pelayanan bantuan hukum
Saya tidak perlu ke pengadilan dan tidak ada biaya serta dapat keadilan yang pasti. Pos Bantuan Hukum Desa atau Kelurahan adalah sebuah pemberdayaan masyarakat. Gerakan menuju masyarakat damai, hukum yang membumi, dan keadilan yang bisa dijangkau semua orang. Dari desa untuk Indonesia yang adil dan damai. Adapun kompang merupakan alat musik tradisional dan akan dipukul sebanyak 5 kali yang melambang 5 sila dalam Pancasila yang diharapkan menjadi semangat dan kebersamaan dalam implementasi pos bantuan hukum desa kelurahan. Mohon izin kami pandu dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Dengan demikian, pos bantuan hukum desa kelurahan dan pelatihan paralegal di wilayah Kepulauan Riau telah diresmikan. Semoga dengan kehadiran pos Bankum ini, keadilan terwujud dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan penghargaan pos Bankum, penyerahan naskah perjanjian hibah daerah, penandatanganan antologi pantun, penyerahan surat pencatatan ciptaan, serta penandatanganan prasasti lapangan Sultan Abdul Rahman Syah Kabupaten Lingga. Kepada pejabat penerima penghargaan disilakan mengambil tempat. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan didampingi Kepala Kantor Wilayah Hukum Kepulauan Riau dan Kepala BPHN atau yang mewakili untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau. Diawali dengan piagam penghargaan diberikan kepada Gubernur Kepulauan Riau yang telah mendukung pembentukan pos bantuan hukum pos Bankum Desa Kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya piagam penghargaan diberikan kepada Bupati Lingga. Piagam yang telah mendukung pembentukan pos bantuan hukum pos Bankum Desa Kelurahan di Kabupaten Lingga. Dan selanjutnya piagam penghargaan diberikan kepada Bupati Karimun. Piagam yang telah mendukung pembentukan pos bantuan hukum pos Bankum Desa Kelurahan di Kabupaten Karimun. Dan untuk selanjutnya piagam penghargaan diberikan kepada Bupati Bintan diwakilkan staf ahli yang telah mendukung pembentukan pos bantuan hukum pos Bankum Desa Kelurahan di Kabupaten Bintan. Dan untuk selanjutnya piagam penghargaan diberikan kepada Wali Kota Batam yang telah mendukung pembentukan pos bantuan hukum Desa Kelurahan Kota Batam. Baca aja lah semuanya. Wali Kota. Desa.
Dan selanjutnya piagam penghargaan diberikan kepada Kepala Desa Batu Ampar mewakili Provinsi Kepulauan Riau dalam ajang Peacemaker Justice Award 2025. Selanjutnya piagam penghargaan diberikan kepada Lurah Dabo, Kabupaten Lingga, mewakili Provinsi Kepulauan Riau dalam ajang Peacemaker Justice Award 2025. Selanjutnya penyerahan naskah perjanjian hibah daerah tentang hibah barang milik daerah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Pangkalan TNI Angkatan Udara Raja Haji Fisabilillah. Selanjutnya penghargaan kepada Perhimpunan Zuriat dan Kerabat Kesultanan Riau Lingga, Ketumenggungan Lingga atas upaya pelestarian adat budaya dan cagar budaya di Kabupaten Lingga. Dilanjutkan dengan foto bersama. Bersama penandatanganan antologi pantun, kami menghundang dengan hormat Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur Kepulauan Riau mengambil tempat. Penandatanganan diawali oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Selanjutnya Gubernur Kepulauan Riau. Dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon izin, foto bersama MC akan pandu. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan surat pencatatan ciptaan antologi pantun pemuda Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad SEMM atas nama Menteri Hukum yang diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum Kepulauan Riau. Terima kasih. Selanjutnya, penandatanganan prasasti peresmian Lapangan Sultan Abdurrahman Syah Kabupaten Lingga oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Kepada Bapak disilakan. Baik Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, foto bersama MC akan pandu 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati,
Demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Lisa Priani selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada salah kata di dalam penyampaian. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri pula dengan alhamdulillah. Ucap kata disebut sudah. Undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97. Salam Pemuda. Batam TV, inspirasi Kepri.